satu tema, yaitu Divine Revelation, pewahyuan ilahi. Kalau kita berbicara tentang pewahyuan, apa sih itu pewahyuan? Dalam bahasa Yunani kata pewahyuan itu artinya apokaliptik. Apokaliptik itu artinya sesuatu yang tertutup dan dibuka. Jadi kalau sesuatu yang tertutup dan dibuka itu kelihatan, akhirnya nampak. Orang yang dulu nggak bisa melihat akhirnya bisa melihat. Orang yang dulunya penasaran apa sih, kira-kira kalau saya sodorkan kepada saudara ada satu kotak hitam, saudara pasti penasaran. Tapi ketika saya ambil atau saya buka semuanya dan di dalamnya itu ada sesuatu, Anda tidak penasaran lagi karena sudah tahu apa yang ada di dalam. Nah, apokaliptik itu artinya seperti itu, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang disembunyikan, akhirnya disingkapkan. Tapi pertanyaannya begini saudara, banyak orang Kristen itu terhambat untuk menerima Divine Revelation karena ada hambatan-hambatan yang seharusnya hambatan-hambatan itu dilepaskan dari dirinya. Ketika hambatan-hambatan itu dilepaskan dari kehidupannya, maka saya percaya dia bisa mendapatkan pewahyuan ilahi, hikmat ilahi itu bisa turun. Nah, mari kita belajar. Malam ini saya hanya menyampaikan dua hal saja, apa yang menghambat Divine Revelation itu terjadi atas hidup saudara. Yang pertama, saudara boleh membuka kitab Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-16 saya baca kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi Maria berdiri di kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari sebuah kisah nyata yang luar biasa dari seorang yang bernama Maria. Dalam konteks ini dia adalah Maria Magdalena, karena dalam Alkitab ada beberapa nama Maria. Yang pertama Maria ibu Markus, yang kedua Maria ibu Yesus, dan yang ketiga Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena, siapa Maria Magdalena itu? Alkitab memberikan catatan yang penting terhadap Maria Magdalena. Yang pertama, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dibebaskan dari roh jahat, atau lebih tepatnya 7 roh jahat yang ada di dalamnya itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setelah dilepaskan, Maria Magdalena adalah orang yang juga melayani untuk Yesus. Siapa Maria Magdalena? Dalam Alkitab juga dicatat bahwa Maria Magdalena ada waktu Yesus disalib. Dia ada bersama-sama dengan Yesus dan beberapa wanita ketika Yesus disalib. Maria Magdalena juga adalah orang yang berhasrat melihat Yesus dikubur. Akhirnya dia berangkat juga, pergi ke kuburan Yesus. Dan yang terakhir, Maria Magdalena adalah perempuan yang akhirnya berjumpa dengan Yesus waktu Yesus sudah bangkit. Saudara, penghalang Divine Revelation atau hikmat atau pewahyuan ilahi ada yang pertama begini, hidup terus menerus dalam duka cita. Saudara boleh percaya atau tidak, orang yang berduka cita itu tidak bisa melihat masa depan dengan cerah. Maria Magdalena menyangka Yesus sebagai penunggu taman. Kenapa? Karena dia hidup dalam duka cita yang mendalam. Dia kehilangan. Saya percaya begini, ketika ada orang yang kita kasih dan pergi atau meninggal dunia, kita sedih, itu manusiawi, itu wajar. Saya percaya ketika usaha kita bangkrut, kita sedih, itu manusiawi. Saya percaya ketika Anda yang masih muda diputus pacarnya, Anda sedih, itu manusiawi.
Anda gagal ujian, Anda gagal masuk pegawai negeri, sedih. Itu manusiawi buat kita. Tapi persoalannya adalah Maria Magdalena bukan hanya sedih, tapi dia berlarut-larut dalam kesedihan. Ini yang tidak boleh di hadapan Tuhan. Kalau Anda sedang gagal, Anda tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Karena dengar baik-baik, kesedihanmu tidak akan pernah membangkitkan semangatmu untuk meraih kesuksesan. Maria Magdalena hidup dalam duka cita. Dan air mata duka citanya menghalangi penglihatannya terhadap Yesus yang ada di sampingnya. Bisa dibayangkan Yesus ada di sampingnya, dan ketika Yesus manggil ibu, apa respon Maria? Maria menganggap Yesus adalah sebagai tukang taman. Kenapa itu terjadi? Karena Maria sudah tidak lagi konsentrasi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa kesedihan kita tidak pernah merubah hidup dan masa depan kita ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, kesedihan kita tidak pernah merubah hidup dan masa depan lebih baik. Atau dalam bahasa lain, apalagi kesedihan itu adalah kesedihan yang berlarut-larut. Apakah Anda sedang berduka? Apakah Anda sedang bersedih? So, kita belajar dari Maria Magdalena. Kesedihannya menghalangi melihat Yesus ada di sampingnya. Yesus sudah panggil dia, ibu, siapa yang kau cari? Dan Anda bisa bayangkan, Maria menganggap Yesus sebagai penunggu tamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi? Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam duka cita. Duka cita akan diubah menjadi sukacita dan kemenangan ketika Anda tidak berlarut-larut di dalamnya. Saya percaya begini, ketika Tuhan uji kita, tes kita, Alkitab mencatat ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Garis bawahi kata biasa, dan garis bawahi kata selanjutnya, tidak melampaui kekuatanmu. Itu yang penting, saudara. Tapi kenapa banyak orang menyerah? Karena dia menganggap bahwa barbel yang ditaruh di pundaknya itu lebih berat daripada kekuatannya. Itu yang menjadi persoalan. Kita menjadi pribadi yang pesimis, tidak menjadi pribadi yang optimis. Ayo kita berlari kepada Kristus. Jangan berlarut-larut dalam duka cita, tapi rejoice. Sukacitalah, karena sukacita itu kekuatan kita. Kalaupun ada orang yang sekarang ini berduka, ini kabar baik buat Anda. Jangan berlarut-larut. Tuhan ada di sampingmu, bahkan Tuhan ada di dalam depanmu, bahkan Roh Kudus itu diam di dalam hidupmu. Ketika Anda tidak berlarut-larut, Anda sudah bisa melihat secara kasat nyata bahwa Tuhanmu itu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhanmu akan tolong engkau, akan mampukan engkau sampai engkau menyelesaikannya dengan baik, bahkan sampai di garis finish. Panggilan kita ini panggilan untuk bersuka cita, bukan berduka cita, Bapak Ibu. Jadi Maria Magdalena, semua akses untuk Yesus tertutup hanya karena duka citanya. Hari ini berita baik, jangan izinkan duka citamu menguasai hidupmu, tapi taklukkanlah duka citamu itu. Engkau akan melihat bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang sanggup menolong hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bergairah kembali di hadapan Tuhan. Engkau yang lagi bangkrut, bangkit kembali semangatmu bahwa apa yang sedang terjadi hari ini, Tuhan itu baik. Dia punya maksud yang terbaik. Dia adalah sutradara yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, semuanya itu happy ending bersama dengan Kristus. Yang pertama penghalang kita untuk menerima pewahyuan ilahi adalah hidup dalam duka cita yang berlarut-larut atau terus menerus. Yang kedua, yang terakhir, saudara, ayat 16 dan 17. Yohanes 20 ayat 16-17. Kata Yesus kepada Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi
ke dalam Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama, divine revelation bisa terjadi ketika kita tidak hidup berlarut-larut dalam duka cita atau kesedihan. Yang kedua, penghambat atau halangan untuk menerima divine revelation adalah tidak memiliki bahasa keintiman dengan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat begini, ayat yang ke-14, ayat yang sebelumnya berkata begini bahwa Ibu, siapakah yang kau cari? Yesus berkata begitu, jangan menangis bla 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 bla. Nah, perkataan ibu itu Maria tidak ngeh. Tapi ketika ayat 16 disampaikan Yesus memanggil dia dengan sebutan Maria, maka Maria mengerti siapakah yang memanggil dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini penting buat kita bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki bahasa keintiman dengan Bapa kita yang di surga. Ketika dipanggil ibu, Maria tahu bahwa yang memanggil adalah Yesus. Ingat baik-baik, mata kita ini sering menipu. Makanya air mata duka cita ini kita segera hapuskan. Kalau mata kita menipu, telinga rohani kita harusnya dikuatkan atau dilobangi lebih besar supaya kita bisa mendengar suara Kristus yang memanggil kita. Memiliki bahasa keintiman, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya orang yang masuk surga itu orang yang mengenal dan dikenal oleh Kristus. Kata mengenal dalam bahasa Yunani yang paling tinggi adalah ginosko. Itu berbicara tentang keintiman, saudara. Keintiman suami istri. Oleh sebab itu kita ini harus belajar bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Perbanyak tekuk lututmu daripada tekuk jempolmu, saudara. Sekarang ini lagi tren tekuk jempol, artinya lebih banyak lagi tekuk dengkul kita atau lutut kita. Supaya apa? Supaya kita lebih akrab dan karib dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang karib itu Tuhan akan bukakan perjanjian-perjanjiannya. Wow, keren sekali itu, saudara. Jadi ayo belajar kita memiliki bahasa keintiman. Makanya Tuhan dalam sebuah perumpamaan berkata, kalau engkau berdoa, tutup pintu. Tuhan sedang berkata begini, saya pengen ada sebuah keintiman dengan pribadi-pribadi. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Atau ada satu lagu, deeper in love with you. Kita harus masuk. Kita jangan jadi orang Kristen yang suam-suam. Jadi orang Kristen yang malas berdoa, malas baca Alkitab. Kita harus memiliki bahasa keintiman. Dari mana kita bisa tahu? Dari doa. Dari mana kita bisa tahu? Dari membaca firman, dengar firman Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang intimacy atau keintiman, maka dalam Alkitab Perjanjian Lama, dua tokoh Alkitab yang perlu dicontoh dalam pengalaman keintimannya adalah satu, orang itu bernama Yakub. Keintiman Yakub itu menghasilkan perubahan. Sekali lagi, keintiman Yakub menghasilkan perubahan. Perubahan apa? Yakub menjadi Israel. Itu terjadi di Betel, saudara. Rumah Allah. Anda tahu bahwa akhirnya itulah menjadi titik balik hidup Yakub. Dia dulu seorang penipu, pecundang, penakut. Lari dari persoalan, lari dari masalah. Sendiri yang berkata gini, namamu bukan lagi Yakub penipu. Yakub itu artinya pemegang tumit atau penipu, saudara. Namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Artinya apa? Prince of God. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keintiman kita itu membawa perubahan hidup. Saya meragukan orang Kristen kalau dia ngaku bertobat, tapi sebelum bertobat suka gosip, setelah bertobat lebih banyak gosipnya. Saya meragukan orang Kristen yang bertobat, kalau sebelum bertobat suka jelek-jelekin orang, setelah bertobat sama saja. Saya meragukan pertobatan orang Kristen ketika dulu belum kenal Tuhan, menjadi orang yang pelit, setelah kenal Tuhan tetap sama pelitnya. Saya meragukan, saudara. Kita ini harus berubah, saudara. Kalau Anda ikut Kristus, Anda harus mengikuti teladannya. Tadi pagi, tadi siang tepatnya saya baptis orang.
Dan saya mengatakan kepada orang yang dibaptis, saya berkata begini, sudah dimatikan manusia lama kita hidup dalam manusia baru. Dan Alkitab kalau dibaptis itu menjadi satu. Tapi bukan hanya itu, terjemahan lain berkata begini, Alkitab itu berkata bahwa kita ini memiliki sifat-sifat Kristus, saudara. Jadi kalau sudah menjadi Kristen itu harusnya kita ini memiliki sifat-sifat Kristus. Apa itu sifat Kristus? Kasih, belas kasihan, mengampuni. Kalau Anda tidak suka mengampuni, artinya Anda belum punya sifat Kristus. Kalau Anda tidak punya belas kasihan, Anda tidak punya sifat Kristus. Kalau Anda tidak punya kasih, saya ragukan pertobatan Anda, saudara. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh intim sama Tuhan, artinya keintiman itu menghasilkan perubahan. Perubahan hidup, perubahan cara pikir, pandang, iman kita. Yakub jadi Israel. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu pengalaman keintiman Yakub. Pengalaman keintiman dalam perjanjian lama yang kedua adalah keintimannya Daud, saudara. Daud itu anak muda yang terbiasa mengembalakan kambing 2-3 ekor, Alkitab mencatat. Tapi dia punya pengalaman keintiman dengan Tuhan. Memang Daud pernah jatuh, saudara, tapi hanya sekali, yaitu ketika dia harus merencanakan pembunuhan. Dia jatuh di situ. Dia jatuh dalam perselingkuhan, tapi hanya sekali, saudara. Lah hari ini tuh banyak orang ngakunya jatuh tapi bolak-balik. Itu jatuh bangun, saudara. Itu Kristen Lombok, saudara. Nggak kapok-kapok, ngomongnya pedes tapi tetap makan cabai lagi. Saudara, keintimannya Daud menghasilkan pujian, praise and worship. Keintiman Yakub menghasilkan perubahan. Keintiman Daud menghasilkan pujian atau praise and worship. Kalau Anda mau baca Alkitab dalam kitab Mazmur, maka sebagian besar ditulis oleh Nabi atau Raja Daud, saudara. Keintimannya menghasilkan new song, lagu-lagu baru, saudara. Makanya ada istilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi dia. Itu kelahir karena sebuah intimasi, saudara. Nah, saudara, bahkan Alkitab mencatat begini. Alkitab mencatat 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Wow, dahsyat sekali, saudara. Dan Daud sadar bahwa hidup itu harus diawali dari memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan atau pujian kita ini ada bobotnya, saudara. Istilahnya itu ditimbang oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu kalau Anda di gereja, dalam komunitas, pujilah Tuhan sungguh-sungguh. Gak usah pedulikan kanan kiri. Sembah Tuhan ya sembah Tuhan. Waktunya mau angkat tangan saja, gak perlu disuruh. Waktunya Anda berdiri aja, gak perlu disuruh. Hidup kita ini sebenarnya harus lebih mempermuliakan nama Tuhan daripada orang-orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita ini akan mirip dengan apa yang kita sembah? Kalau kita menyembah Allah, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, pastinya kita harus mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika ada Tuhan di situ, sembahlah Dia. Dimanapun Anda berada, belajar worship. Tidak terbatas tempat dan waktu, saudara, menyembah Tuhan. Jadi pengalamannya Daud itu menghasilkan sebuah pujian. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 164, Daud itu 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Yang pertama begini, saudara, hambatan mendapatkan divine revelation adalah hidup berlarut-larut dalam duka cita. Sedih biasa, berduka cita manusiawi, tapi berlarut-larut itu iblis mencoba menarik Anda dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, tidak memiliki bahasa keintiman. Bukan orang-orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tapi orang yang dikenal dan mengenal Bapa. Belajar dari Yakub bahwa keintimannya menghasilkan perubahan dan keintimannya menghasilkan pujian. Tuhan Yesus memberkati.